Alhamdulillah sehat selalu ya. Sehat. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam rangkaian pengajaran kita, terutama malam ini kita akan belajar mengenai Nabi Mika dan juga Nabi Yoel. Ya, kita 2 minggu lalu sudah belajar Nabi Amos dan Nabi Hosea. Malam ini kita akan sama-sama belajar mengenai Nabi Mika dan Nabi Yoel. Nah, Ibu Bapak, bagi yang baru bergabung malam ini, jangan khawatir. Kalau merasa ketinggalan materi, Ibu Bapak bisa melihat video pengajaran di YouTube kami, Armor of God, ya. Nanti di sana Ibu Bapak bisa mencari video-video pengajaran khususnya nabi-nabi kecil yang sudah kita mulai beberapa bulan yang lalu. Kali ini kita akan sama-sama belajar bahwa Nabi Mika dan Nabi Yoel dipanggil oleh Allah untuk menjadi perpanjangan lidahnya, menyampaikan nubuat dan pesan kepada bangsa Israel. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman, saya akan share screen. Materinya nanti akan saya berikan di kolom chat di bagian akhir ya. Tapi sekarang Ibu Bapak dan teman-teman silakan melihat di layar. Kalau dirasa ada beberapa poin penting silakan dicatat ya. Nah, karena ini ada beberapa yang baru bergabung, saya ingin jelaskan sedikit mengenai nabi-nabi kecil. Ibu Bapak dan teman-teman, dalam Alkitab kita itu bisa dikelompokkan ada 4 kitab nabi besar dan 12 kitab nabi kecil. Ya, nabi itu adalah Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, dan Daniel. Ya, itu kitab nabi besar ada 4. Kenapa disebut nabi besar? Bukan karena badannya besar, bukan, ya kan? Atau bukan karena perannya yang sangat besar dibandingkan nabi-nabi kecil, tidak juga, ya. Tetapi dikatakan nabi besar karena jumlah babnya lebih banyak dibandingkan nabi-nabi kecil. Ya. Nah, kadang-kadang ada beberapa ahli tafsir kitab suci itu memasukkan kitab ratapan juga dalam kelompok kitab nabi besar. Ya, karena beberapa ahli tafsir kitab suci itu percaya bahwa kitab ratapan itu yang menulisnya adalah Nabi Yeremia. Nah, maka karena Yeremia adalah nabi besar, kitab ratapan dikelompokkan dalam kitab nabi besar juga. Ya, ada pandangan yang seperti itu. Nah, untuk nabi-nabi kecil itu ada 12 ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Dari Hosea, kalau Ibu Bapak lihat di Alkitabnya, setelah kitab Daniel itu kitab Hosea, sampai paling bawah itu Maleaki. Nah, kalau dihitung jumlahnya ada 12. Ya. Nah, kenapa disebut nabi-nabi kecil? Kebalikan dari nabi-nabi besar. Kalau nabi-nabi kecil itu jumlah babnya sangat sedikit, lebih sedikit dibandingkan nabi-nabi besar. Ya, maka disebut nabi-nabi kecil. Ya. Nah, kali ini kita akan belajar dari seorang Nabi Mika dan Nabi Yoel. Ya, dua tokoh kenabian yang begitu luar biasa, dua tokoh nabi yang benar-benar menjadi perpanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada bangsa Israel. Kita mulai ya. Yang pertama adalah Nabi Mika. Nah, Ibu Bapak, tolong diingat, Mika itu artinya seperti siapa? Ya, Mika itu artinya seperti siapa? Dia berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Moreshet Gad. Ya, Moreshet Gad. Kota kecil ini sangat subur karena berada di perbatasan Filistin. Ya, sekitar 32 kilometer sebelah barat daya Yerusalem. Jadi kira-kira sekitar 32 kilometer dari Yerusalem. Ya. Nah, Nabi Mika hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 800 tahun sebelum Yesus
hadir ke dunia. Ya, 800 tahun sebelum Yesus hadir ke dunia. Lalu yang berikutnya, Nabi Mika itu hidup sejaman dengan Nabi Amos, Nabi Hosea, dan Nabi Yesaya. Ya, semoga diingat ya. Nah, Nabi Amos dan Nabi Hosea kita sudah belajar 2 minggu lalu, berkarya di kerajaan utara atau kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah, berikutnya Nabi Mika berkarya pada masa pemerintahan Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Jadi dia berkarya dalam zaman 3 raja, yaitu Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Ya, dari 3 raja ini yang paling kita kenal adalah yang terakhir ya, Raja Hizkia. Oke, jadi setiap raja itu selalu ada nabi yang Allah tempatkan. Ya. Nah, berikutnya Nabi Mika berkarya itu di Kerajaan Selatan, Ibu Bapak dan teman, ya. Sehingga ia menubuatkan kehancuran Yerusalem. Kita tahu ya, Yerusalem itu merupakan ibu kota dari Kerajaan Selatan atau Kerajaan Yehuda. Silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan Mika bab 3, Mika bab 3 ayat yang ke-12. Mika setelah Yunus ya Ibu Bapak ya. Kalau di Alkitab itu tulisannya M dan I. M dan I. Ketemu enggak? Ketemu, Kak. Nah, silakan satu orang volunteer. Mika bab 3 ayat 12. Oleh sebab itu, gara-gara kamu, Sion akan dibajak seperti ladang. Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang menghutan. Oke, terima kasih Kak Mei. Nah, ini merupakan nubuat Ibu Bapak. Nubuat seorang nabi yang mengatakan bahwa Yerusalem itu akan hancur dengan mengatakan menjadi timbunan puing. Kita tahu ya kalau perang dan kalah itu pasti puing-puing berserakan. Dan itu dinubuatkan oleh seorang nabi yang bernama Mika. Oke. Kenapa? Karena Mika mengetahui bahwa di kota itu, yaitu kota Yerusalem, banyak orang miskin yang menderita pelecehan oleh orang kaya dan berkuasa. Nah, itu ada di dalam Mika bab 2. Perikopnya berjudul kutuk atas orang. Nah, jadi kalau Ibu Bapak dan teman-teman baca Mika bab 2 ini, maka di sana kita akan melihat bahwa orang-orang miskin itu mengalami penderitaan. Kenapa? Karena ditindas oleh orang kaya dan berkuasa. Ini sama seperti ya dari seorang nabi yang nama Amos. Ya, tentu kalau masih ingat 2 minggu lalu kita belajar bahwa Nabi Amos juga melihat begitu banyak orang-orang miskin yang ditindas, yang dilecehkan, yang miskin makin miskin, yang makin kaya. Orang-orang miskin benar-benar sangat ditindas oleh orang-orang kaya. Tidak ada keadilan. Maka Nabi Amos itu bernubuat, berpesan bahwa kalau mereka tidak bertobat dan tidak kembali kepada Allah, maka kerajaan utara atau kerajaan Israel itu akan hancur. Nah, itu nubuat dari Nabi Amos. Konteksnya sama, meskipun Mika berkarya di Yerusalem atau di bagian selatan. Tapi ternyata konteksnya sama. Sama-sama
menyuarakan ketidakadilan, penderitaan, pelecehan, penindasan yang dialami oleh orang-orang miskin akibat orang kaya dan orang yang berkuasa. Nah, ya. Kalau kita mau contohkan seperti akhir-akhir ini ya, ternyata ada korban salah tangkap. Ya, dan sebagainya. Ya, tentu tidak mungkin kalau orang itu kaya raya dan berkuasa dijadikan korban salah tangkap. Ya kan? Tetapi karena miskin, karena tidak punya apa-apa, sehingga dijadikan korban salah tangkap. Nah, ini juga masih ada, masih relevan dalam kehidupan kita sekarang. Banyak orang miskin itu ditindas. Ya, bahkan di negeri kita tercinta Indonesia. Maka ada ungkapan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, bagi orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya uang, orang-orang yang nggak punya kuasa, orang yang nggak punya jabatan, ya hukum itu begitu tajam. Tapi bagi orang-orang yang kaya, yang punya kuasa, seakan-akan hukum itu tenggelam, ya tidak tajam, ya dan tumpul. Nah itu terjadi sekarang ini. Nah Nabi Mika berkarya untuk menyuarakan keadilan, ya berseru agar mereka yang kaya, yang berkuasa bertobat, jangan menindas, jangan melecehkan orang-orang miskin. Karena kalau enggak, maka Yerusalem akan hancur. Ya. Lalu kalau Ibu Bapak dan teman-teman baca Mika bab 3, di sana nanti kita akan menemukan bahwa ternyata banyak sekali perilaku korupsi. Ya, tentu uangnya tidak sebesar 271 triliun rupiah. Ya. Tetapi dari zaman dulu ya, abad ke-8 sebelum Masehi, ternyata pemimpin-pemimpin itu sudah pada korupsi. Ya. Bahkan pemimpin agama juga korupsi. Jadi ini hal yang benar-benar sangat lazim di zaman itu. Ya, pemimpin korupsi, bahkan para pemimpin agama korupsi. Dan ini benar-benar sangat membuat Mika terkejut, marah. Kenapa kok pemimpin masyarakat dan pemimpin agama sampai melakukan tindak korupsi? Ya, sehingga yang merasakan dampaknya itu adalah rakyat yang biasa, rakyat yang miskin. Ya, mereka nggak punya uang, mereka nggak punya kuasa. Ya, karena uangnya dikorupsi oleh orang-orang punya jabatan dan kuasa. Jelas ya Ibu Bapak ya teksnya ya, Nabi Mika berkarya ya. Nabi Mika mengetahui bahwa kejahatan seperti itu akan membawa kehancuran bagi Samaria juga bagi Yerusalem. Ya, maka dia memperingatkan nasib yang sama juga akan menimpa Yerusalem. Nah, coba Mika bab 1 ayat 9. Mika bab 1 ayat 9. Silakan. Saya baca Pak ya. Ya, silakan Pak. Sebab lukanya tidak dapat sembuh. Sudah mengantar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Terima kasih Pak. Jadi Ya. ini nubuat yang disampaikan oleh Nabi Mika. Kalau mereka orang-orang kaya dan orang-orang yang masa itu tidak bertobat, masih terus melakukan tindak korupsi, masih terus menyengsarakan orang-orang miskin, lemah, termasuk juga para pemimpin agamanya, maka jangan heran kalau nanti Yerusalem akan mengalami nasib yang sama seperti Samaria, ibu kota dari kerajaan utara. Nah, Nabi Mika berseru kepada bangsa Israel bahwa kalau kalian tidak bertobat, kalau kalian masih terus
korupsi, menyengsarakan orang-orang miskin, orang-orang lemah, maka luka yang terjadi di Samaria itu akan menjalar sampai ke Yerusalem. Nah, ini pesan yang sangat jelas dari Nabi Mika. Nah, itu ya Ibu Bapak ya konteksnya ya. Jadi Nabi ini berseru dengan berani ya melawan para penguasa, melawan para pemimpin agama, melawan orang-orang kaya di zamannya. Ya kan? Maka sekarang ini suara kenabian dibutuhkan di dunia yang semakin carut marut dengan segala keserakahan, dengan segala kerakusan, dengan segala ketamakan, dengan segala pamer, flexing dan sebagainya. Nah, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia butuh suara kenabian. Ya, dan resikonya ya pasti nanti bakal disingkirkan. Ya, karena suara kenabian itu suara yang tajam. Ya, membuat para penguasa yang korup, membuat para penguasa yang suka menindas orang-orang miskin, membuat para penguasa yang suka korupsi itu nggak nyaman. Karena suara kenabian itu begitu tajam. Maka nggak heran, bahkan di Indonesia, banyak yang orang baik itu akhirnya tidak ada lagi suaranya. Banyak orang baik yang tidak lagi kelihatan. Ya, kenapa? Karena ruang bagi orang-orang baik itu dikecilkan. Ya, ruang bagi orang-orang baik dan orang-orang benar dan orang-orang jujur di Indonesia itu semakin tidak ada lagi tempatnya. Ya, tentu Ibu Bapak dan teman-teman tahu siapa yang maksud. Sangat sulit sekarang menjadi orang yang jujur, yang benar, orang yang berintegritas di negara kita. Ya. Oke. Nah, itu terjadi juga 800 tahun sebelum Yesus hadir ke dunia. Zamannya Nabi Mika. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya konteks dari kitab Nabi Mika ya. Jadi memang saat itu bangsa Israel, terutama kerajaan selatan dengan ibu kota Yerusalem, banyak terjadi penindasan, banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin masyarakat, bahkan pemimpin agama. Mereka nggak peduli dengan orang miskin, bahkan mereka menindas, mereka melecehkan, sehingga Nabi Mika mendapatkan pesan dari Allah. Kalau kalian tidak bertobat, maka luka yang diderita oleh kerajaan Samaria, kerajaan utara, yaitu dengan ibu kota Samaria, itu juga akan dialami oleh kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Oke ya, jelas Ibu Bapak ya. Nah, sekarang tolong dicatat. Kitab Mika itu disusun menjadi dua bagian Ibu Bapak. Ya, yaitu dua bagian ancaman. Mika bab 1 ayat 3 dan Mika bab 6 ayat 1 sampai dengan 7. Jadi ada dua bagian. Dari dua bagian itu dibagi menjadi dua, yaitu dua ancaman dan dua janji. Ya, jadi ada 4 totalnya. Dari dua bagian itu, bagian yang pertama itu isinya dua ancaman, bagian yang kedua itu isinya dua janji. Ya, ini struktur kitab Nabi Mika. Nah, sekarang kita buka Mika bab 5 ayat 1 sampai dengan 4. Silakan satu orang volunteer. Mika bab 5 ayat 1 sampai dengan 4. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya.
Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujung bumi. Dia akan menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan memasuki puri-puri kita, kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin rakyat. Oke, terima kasih Kak Mei. Kira-kira siapa ini yang dimaksud oleh nubuat Nabi Mika? Siapa yang siapa yang dimaksud oleh Nabi Mika? Yesus. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada purbakala, sejak dahulu kala. Siapa dia? Yesus kan? Yes, Tuhan Yesus. Nah, inilah nubuat yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab Mika, yaitu akan datang seorang penyelamat Israel yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala. Nah, sekali ini merujuk pada pribadi Yesus Kristus. Maka Matius bab 2 ayat 6, janji ini telah terpenuhi dengan kedatangan Kristus 800 tahun kemudian. Ini sebuah nubuat yang sangat otentik, ya, yang sangat nyata, dan kita imani bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang akan memerintah Israel yang sudah ada sejak dahulu kala. Ya. Nah, ini janji yang pertama. Lalu Ibu Bapak dan teman-teman, silakan nanti Mika bab 7 ayat 8 sampai dengan 20 yang kedua. Dan ancaman juga silakan sendiri. Ya, lalu satu yang janji yaitu dari bab 7 ayat 8 sampai dengan 20 juga baca sendiri. Ya, barusan kita sudah membahas bab 5 ayat 1 sampai dengan 4 yang merujuk pada pribadi Yesus Kristus dalam Matius bab 2 ayat ke-6. Ya, Bethlehem itu artinya rumah roti. Ya, Beth itu artinya rumah. Ya, maka kita seringkali mendengar kata Betsaida, ya, Bethel, rumah Allah, ya, Bethlehem, rumah roti. Karena kata Beth itu artinya rumah. Ya, karena dari rumah roti hadirlah sang roti kehidupan. Ya, yaitu Yesus Kristus. Yang kita terima dalam perayaan Ekaristi yang disebut dengan istilah hosti. Ya, hosti Ibu Bapak dari bahasa Latin hostia, artinya kurban. Ya. Jadi pada saat kita benar-benar menerima tubuh Kristus, kita juga berdoa agar kita benar-benar dipantaskan untuk boleh ikut ambil bagian dalam kurban Kristus di puncak Kalvari 2000 tahun yang lalu. Itu makna dari hosti, kurban. Ya, dari kata hostia bahasa Latin yang artinya adalah kurban. Makanya inilah tubuhku yang telah dikurbankan apa?
Bu Ria? Bagimu. Dan bagi Oke. orang banyak. Nah, yang telah dikurbankan bagimu. Jadi itu kurban. Maka disebut hosti. Dari bahasa Latin hostia. Oke ya. Kita lanjut sekarang, coba kita baca Mika bab 6 ayat 1 sampai dengan 8. Silakan satu orang volunteer. Mika bab 6 ya Kak Vindes. Ya, betul Bu Herna. Ayat 1 sampai 8. Mm-mm. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengadilan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, ya Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Balaam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan keadilan dari Tuhan. Dan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk sembah kepada Allah tempat tinggi? Kan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Dan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku, dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Terima kasih Bu Herna, sangat baik. Jelas Ibu Bapak ya, tolong dicatat ayat yang ke-8 tuh. Kalau ada yang tanya apa yang Allah kehendaki, bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-8, apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Dituntut. Apa? Yang pertama, berlaku adil. Ya, berlaku adil. Allah mau, Allah menginginkan. Bahkan kalau dalam bahasa kitab Mika, Allah menuntut. Jadi kita berlaku adil itu adalah tuntutan dari Allah. Ya. Jadi Allah ingin agar kita benar-benar berlaku adil, tidak boleh curang, tidak boleh berbohong, tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan dan ambisi kita. Itulah orang-orang yang berlaku adil, yang tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Ya. Yang kedua, apa yang Allah tuntut? Mencintai kesetiaan. Dengan pasangan satu aja cukup, nggak perlu nambah lagi, ya. Setialah dengan pasangan, setialah dengan iman, dan setialah terhadap Tuhan. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Ini ya, jadi setia terhadap Tuhan, setia terhadap pasangan, setia terhadap kehidupan, setia
penderitaan dan pencobaan yang kita alami. Setia. Karena itu yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Lalu ketiga, apa yang Tuhan kehendaki? Rendah hati. Rendah hati. Jadi Allah ingin kita rendah hati. Berbahagia kamu yang miskin di hadapan Allah, karena kamulah mempunyai kerajaan surga. Maka orang yang rendah hati berhak hidup dalam kerajaan surga. Maka Allah menuntut kita untuk rendah hati. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Dan ini merupakan janji Tuhan. Ya, bahwa Allah benar-benar ingin agar bangsa Israel itu ingat kembali berkat yang mereka terima saat mereka keluar dari Mesir. Itu berkat. Sehingga mereka yang tadinya tidak punya apa-apa, yang tadinya hanya seorang budak di bangsa asing, yaitu di Mesir, di kerajaan asing. Lalu Allah membawa mereka dari perbudakan itu, lalu memberi tanah Kanaan, tanah terjanji, untuk mereka dapat hidup, menghasilkan sesuatu dari tanah itu yang berlimpah-limpah susu dan susunya. Jadi bangsa Israel itu sebenarnya bangsa kecil yang nggak punya tanah, Ibu Bapak dan teman-teman. Nggak punya apa-apa. Mereka hanyalah seorang budak ya di tanah Mesir, bangsa asing. Tapi karena Allah mencintai mereka, maka Allah mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Lalu disediakan tanah yang subur, berlimpah-limpah susu dan madunya. Coba bayangkan Ibu Bapak, seandainya kita jadi bangsa Israel nih. Kita dulunya budak, gak punya apa-apa. Sedangkan Allah memberikan kebebasan. Kita tidak lagi menjadi seorang budak, lalu kita diberikan tanah. Sukanya kita mau tanamin apa? Ya, kita mau menghasilkan apa dari tanah yang Allah berikan? Enak gak coba? Yang tadinya budak, gak punya uang, gak punya apa-apa, lalu berikan tanah. Nah, ya kan? Nah, bangsa Israel itu diminta untuk ingat ya, bahwa kalian itu ingat dulu kalian itu budak, tapi aku membebaskan kalian sehingga kalian boleh hidup di tanah Kanaan, tanah terjanji ini. Nah, itu pesan sangat jelas yang baru kita dengar dalam Mika 6 ayat 1 sampai dengan 8. Lalu yang berikutnya, Ibu dan teman-teman juga harap ingat tadi ya, Allah itu tidak menghendaki berbagai macam pengorbanan, khususnya korban manusia sebagaimana dalam agama kafir. Kalau di agama kafir yang tidak percaya Yahweh, coba baca ayat yang ke-6 tuh. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku. Nah, ini sama seperti dewa. Masih ingat nggak 2 minggu lalu? Dewa siapa? Dewa Baal. Iya, Dewa Baal, betul Bu Pavilia. Ya, di mana ada seorang raja, masih ingat gak siapa nama rajanya, yang mempersembahkan anak sulungnya diberikan kepada Dewa Baal.
Ya. Dan akhirnya Nabi Mika itu mengutarakan sebuah pesan. Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Enggak. Yahweh tidak mau korban seperti itu. Beda dengan dewanya agama kafir. Gitu loh. Ya. Tetapi yang Allah kehendaki itu, yang Yahweh kehendaki itu tadi. Keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Jadi Ibu Bapak ini pesan yang sangat jelas untuk kita semua. Ya, kalau kita benar-benar menyadari kebaikan Tuhan, maka Tuhan menuntut kita 3 hal. Yaitu yang tadi yang pertama apa? Keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. 3 hal ini yang berkenan bagi Allah. Amin Ibu Bapak. Jadi Allah itu tidak berkenan terhadap korban bakaran. Apalagi manusia seperti dewa Baal. Nah, ya. Tetapi yang Allah kehendaki adalah kesetiaan, keadilan, dan kerendahan hati. Nah, ya, ini adalah persembahan yang sangat berkenan untuk Allah. Bukan seperti yang dibayangkan oleh agama-agama kafir yang menyembah dewa-dewi. Tidak. Ya, Allah sungguh mencintai kita. Allah hanya ingin kita berlaku adil, setia, dan rendah hati. Itu saja. Oke. Nah, sekarang bagian penutup. Mika mengingatkan kita semua akan perhatian Allah kepada orang-orang miskin. Nabi Mika mengajarkan kepada kita untuk menghormati Allah melalui hidup yang baik. Tadi ya, yang adil, setia, dan rendah hati. Lalu menyembah Allah dengan cara yang benar. Tidak perlu korban bakaran, apalagi sampai mengorbankan anak sulungnya. Nah, ya. Tentu kalau seperti gambaran anak sulung yang mau dipersembahkan, kita ingat siapa? Abraham. Nah, ya, mau mempersembahkan Ishak kan di Bukit Moria. Ya kan? Yang sekarang menjadi Masjid Al-Aqsa. Nah, ya. Jadi Masjid Al-Aqsa itu disitulah tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Tetapi Allah berkenan enggak? Enggak. Allah ingin tahu kesetiaan Abraham. Nah itu. Jadi yang Allah inginkan kesetiaan. Setia enggak nih Abraham terhadap Allah? Ya, jadi nggak perlu pengorbanan-pengorbanan seperti korban bakaran dan lain sebagainya. Ya, yang Allah inginkan hanya keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Nah, Nabi Mika selesai. Sekarang kita masuk Nabi Yoel. Istirahat, silakan minum dulu ya, kurang lebih 5 menit. Nah, karena kita masuk ke Nabi Yoel yang sedikit lebih panjang dibandingkan pembahasan kitab Mika. Baik, sekitar 5 menit ya Kak ya? Ya, 2 Ya, menit lah boleh Kak, Mbak Mi. 2 menit, 2 Kalau menit mau kami minum silakan minum. persilahkan bagi teman-teman Ibu Bapak untuk restroom atau minum atau nyemil-nyemil ringan. Yang ringan apa ya Kak? Kapas ya? Kacang Apa? maksudnya. Silakan kami berikan waktu sekitar 2 menit. Kak Vindes juga jangan lupa minum Kak. Thank you Kak Mi. Ya, silakan. Kalau Ibu Bapak ada pertanyaan silakan ketik di kolom chat langsung nggak apa-apa ya. Takut nanti kalau misalkan di pending atau ditunda kelupaan mau tanya apa. Nah, boleh disampaikan di kolom chat. Nanti kita akan ada
sesi tanya jawab pukul 20.30. Oke, kita mulai ya. Sudah 2 menit. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman, kita sekarang masuk ke dalam kitab Nabi Yoel. Ya, kitab Nabi Yoel banyak membahas mengenai tulah, terutama tulah belalang dan kekeringan. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa tahap yang nanti kita akan pelajari Ibu Bapak. Ya, kitab Nabi Yoel ini membahas mengenai hari Tuhan. Ya, silakan kita lihat di layar. Saya tulis di sana ya. Jadi Ibu Bapak dan teman-teman, sebagai informasi, dalam kitab suci Perjanjian Lama versi Ibrani, yaitu orang-orang Yahudi, Perjanjian Lama itu disebut dengan Tanakh, dikelompokkan Taurat atau Torah, Nebiim atau nabi-nabi, dan Ketubim, ya, bacaan-bacaan atau surat-surat. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi dalam kitab suci orang-orang Yahudi dikelompokkan dan disingkat dengan istilah Tanakh. Tanakh itu dari Taurat atau Torah, ya, Tanakh, ya, Torah, kemudian Nebiim, nabi-nabi, dan Ketubim, tulisan-tulisan, ya. Nah, Nebiim itu nabi-nabi. Ya, Tanakh itu Taurat, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Nah, itu Torah tuh, Taurat. Ya, sering disebut Taurat Musa karena dulu menyangka, berpendapat bahwa Musalah yang menulis 5 kitab itu. Ternyata seiring berjalan waktu, terutama pada abad ke-18, ya, banyak ahli mengatakan Musa bukanlah penulis tunggal, ya, bahkan ada 4 tradisi besar yang menulis kitab Taurat tersebut yang disingkat dengan tradisi JEDP, Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Pris. Nah, itu kitab Torah atau Taurat. Nebiim itu kitab nabi-nabi. Nah, yang hari ini kita bahas. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya, itu pengelompokan dalam kitab suci bahasa Ibrani orang-orang Yahudi. Ya, Ketubim itu tulisan-tulisan seperti Mazmur, Kidung Agung, ya. Oke. Saya lanjutkan sekarang kitab Nabi Yoel. Dalam sastra kenabian, kalau saya ngomong sastra kenabian, Ibu Bapak sudah paham ya, Nebiim tadi ya. Dalam sastra kenabian di Israel, ungkapan hari Tuhan adalah tema yang diangkat dan dikembangkan. Tolong diingat ya, jadi kalau misalkan kita menemukan
istilah hari Tuhan itu memang merupakan sastra kenabian. Ya. Mayoritas kitab kenabian atau Nebiim tadi menghubungkan tema hari Tuhan dengan konsep perang. Nah, tolong diingat Ibu Bapak dan teman-teman. Jadi kalau kita menemukan kata atau frasa hari Tuhan dalam kitab nabi-nabi, nah itu selalu dihubungkan dengan konsep perang. Oke. Nah, kenapa? Hari Tuhan adalah hari pertempuran ketika Tuhan melakukan penghukuman terhadap Israel yang jahat. Ya. Dan juga terhadap Yehuda atau bangsa asing. Jadi kalau misalkan kita menemukan istilah hari Tuhan, jangan bingung. Itu artinya hari pertempuran di mana Tuhan melakukan penghukuman. Ya. Bukan hari Tuhan yang dimaksud adalah akhir zaman. Ya, beda. Ya. Kalau dalam perjanjian lama, terutama dalam tradisi kenabian, hari Tuhan itu hari pertempuran. Hari dengan konsep perang. Ya, yaitu Allah menghukum bangsa Israel atau Yehuda karena telah berlaku jahat. Nah, dalam kitab Yoel, terutama bab 1 dan 2, menempatkan hari Tuhan itu dalam konteks ratapan terhadap dosa umat Allah. Nah, ya, jadi Yoel memberikan sebuah nubuat. Ya, nanti kita akan lihat tuh tulah belalang dan kekeringan. Ya. Sehingga bangsa Israel meratap terhadap dosa-dosanya mereka. Nah, kedatangan dan dekatnya hari Tuhan menjadi alasan bagi para nabi untuk menarik perhatian para pendengarnya guna melakukan ratapan bersama. Jadi kalau misalkan nabi itu datang dan mulai menyuarakan hari Tuhan, mereka akan nangis. Ya, mereka akan meratap bersama. Ya. Karena mereka benar-benar menyadari bahwa mereka begitu berdosa. Ya, itu ungkapan istilah hari Tuhan. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya sampai sini ya. Jelas, Kak. Oke, berikutnya sekarang. Nah, sekarang kita akan lihat Yoel bab 1 ayat 5 sampai dengan 15. Tapi baca dulu ayat 5 sampai dengan 7. Silakan. Yoel bab 1 ayat 5 sampai dengan 7. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab anggur itu sudah dirampas dari mulutmu. Sebab suatu bangsa maju menyerang negeriku, bangsa yang kuat dan tak terbilang jumlahnya. Giginya seperti gigi singa dan taringnya seperti taring singa betina. Dibuatnya pokok anggurku musnah dan pohon araku buntung. Kulitnya dikelupas habis lalu dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Nah, terima kasih Kak Mei, bagus sekali. Jadi kalau kita baca dan dengar barusan, ayat-ayat ini melaporkan kehancuran alam lingkungan yang terjadi, di mana hama belalang memakan korban, ya, pohon, terutama pohon anggur dan pohon ara sampai habis. Ya. Nah, serbuan dari belalang ini sampai membuat siang hari menjadi gelap karena saking banyaknya. Dan kita tahu bahwa belalang itu sangat rakus. Ya, belalang itu sangat cepat. Dia bisa terbang, bisa melompat ke sana kemari.
Sehingga pada saat belalang itu memakan pohon anggur, memakan pohon ara, semua bagiannya itu ikut dimakan. Dari buah, daun, dahan, sampai akar-akarnya. Maka tidak heran bahwa Nabi Yoel menyebut hama belalang ini seperti serbuan suatu bangsa atau seperti singa sang raja hutan. Tadi kita baca di ayat yang ke-6 tuh. Jadi digambarkan belalang ini seperti bangsa yang menyerang negeri, yaitu bangsa yang sangat hebat, yang sangat kuat, dan tidak terbilang banyaknya. Bahkan disamakan juga seperti singa, sang raja hutan yang giginya begitu kuat dan taringnya begitu tajam. Nah ini, jadi bangsa Israel saat itu mendapatkan pesan bahwa akan ada hama belalang sebagai tulah atas dosa dan kesalahan mereka sebagai hukuman dari Allah. Nah, ya, ini yang pertama. Jadi Nabi Yoel menyerukan kepada bangsa Israel. Coba baca tuh Yoel bab 1 ayat. Silakan, satu orang volunteer. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Nah, kedua sekalian Bu Ria. Ketiga, ceritakan Ya. itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Sekalian Bu. Apa yang dimakan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ria. Jadi jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Jadi ini hama belalang yang begitu menakutkan. Bahkan dikatakan pernah enggak terjadi seperti ini dalam zamanmu. Dengarlah hai para tua-tua. Jadi disuruh dengar. Nah ya, agar mereka kembali kepada Tuhan, bertobat, ya, meratapi dosa-dosa mereka. Nah, ya, maka Nabi Yoel berseru ya bahwa akan ada tulah belalang yang akan menimpa bangsa Israel. Nah, bisa dibayangkan Ibu Bapak dan teman-teman, ketika hama belalang itu datang, para petani akan berhadapan dengan bencana dalam waktu yang sangat lama. Bukan berhari-hari, bukan berminggu-minggu, tetapi berbulan-bulan. Hal ini ingin menggambarkan seolah penderitaan mereka itu tidak ada akhirnya. Ya, kalau kita tadi baca ayat yang kelima tentang pemabuk, nubuat Yoel menekan para pemabuk dan peminum anggur sebagai orang-orang yang harus meratap. Kenapa? Mereka lah penikmat produk akhir dari tanaman anggur. Iya kan? Mereka kan minum anggur. Mereka pemabuk. Jadi mereka itu penikmat produk akhir, ya, produk akhir dari tanaman anggur. Jadi mereka itu diminta untuk meratapi nasib mereka, penderitaan mereka. Karena mereka tidak lagi bisa menikmati anggur. Kenapa? Karena pohon anggur, buah anggur, bahkan akar-akar dari pohon anggur sudah habis dimakan oleh hama belalang. Jadi diminta untuk mereka meratap tuh, para peminum, para pemabuk, karena tidak ada lagi anggur yang bisa mereka nikmati. Ya. Nah, bahkan kadang mereka juga tidak sadar, mungkin karena mabuk, akan bahaya yang datang di depan mata mereka. Tidak ada lagi air anggur yang menjadi kenikmatan dalam hidup mereka, sebab semua pohon anggur telah hancur oleh belalang. Nah, ini pesan yang pertama. Ya. Nah, sekarang kita lihat
tahap yang kedua atau pesan yang kedua. Ternyata tata ibadat di bait Allah terganggu. Nah, ada yang bocor? Ini sudah selesai ya, Mas. Nah, Ibu Bapak silakan satu orang volunteer tolong bantu bacakan ayat ke-8 dan 9. Merataplah seperti anak dara yang berlilitan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Nah, terima kasih Bu Ria. Jadi, yang menderita bukan hanya pemabuk, bukan hanya peminum anggur, melainkan juga para imam, sehingga tata ibadat di bait Allah terganggu. Kenapa? Ya karena tidak ada lagi air anggur, ya, yang disebut sebagai bahan dasar untuk membuat korban curahan. Coba baca tuh ayat yang ke-9. Korban sajian dan korban curahan. Korban curahan itu persembahan minuman yang biasanya isinya anggur. Jelas Ibu Bapak? Jadi kalau misalkan Ibu Bapak mendengar korban curahan, jangan bingung. Itu isinya anggur. Jadi karena hama belalang ini, tulah belalang ini, maka ibadat di bait Allah terganggu karena tidak ada korban curahan. Ya. Jadi dapat disimpulkan ternyata tulah belalang juga berdampak terhadap kehidupan religius. Bukan hanya kehidupan sekuler. Jelas ya Bapak dan teman-teman ya. Ya sama seperti kita sekarang. Kita kan juga dalam perayaan Ekaristi ada anggur kan. Nah kalau misalkan pohon anggur yang selama ini menghasilkan anggur yang digunakan dalam perayaan Ekaristi, dan tidak ada lagi yang namanya pohon anggur karena tulah belalang, ya maka itu juga akan mengganggu perayaan Ekaristi kita. Karena tidak ada anggur. Jelas ya Bapak dan teman-teman ya. Jelas. Jadi ini sangat berdampak terhadap kehidupan religius. Nah ya. Oke, berikutnya. Para imam di bait Allah tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai wakil umat dalam mengadakan aneka persembahan kepada Allah karena bahan-bahannya tidak lagi tersedia. Para imam pun tidak bisa menyalurkan berkat dari Allah kepada umatnya. Jadi kan konsep mereka Allah itu memberkati umatnya melalui para imam kan. Tapi tidak mungkin bisa karena perayaan ibadat terganggu, tata ibadatnya terganggu. Ya, kenapa terganggu? Ya karena tidak ada korban curahan, tidak ada anggur. Ya, maka tidak ada berkat yang bisa disalurkan untuk umatnya. Lihat nih dampaknya. Nah, sekarang musibah kedua. Kalau tadi musibah pertama mengenai tulah belalang yang berdampak kepada para pemabuk, para peminum anggur, dan juga kepada tata ibadat, terutama kepada para imam. Sekarang musibah kedua, yaitu datangnya kekeringan. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan ayat 10 sampai dengan 12. Silakan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah
panen ladang. Nah, terima kasih Ibu. Jelas sekali ya, ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis, karena kekeringan kan. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladangnya. Ya karena kekeringan, pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu di antara anak-anak manusia. Nah ini musibah yang kedua. Kalau mereka tidak obat, mereka akan mengalami kekeringan. Nah ini disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yoel. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Maka saya tulis di sana, rusaknya hubungan antara Allah dan manusia berakibat sangat fatal karena Allah tidak lagi menurunkan hujan dalam waktu yang cukup lama. Dari musibah yang pertama, datanglah musibah-musibah yang kedua, yaitu kekeringan yang dahsyat. Hama belalang akan menjadi sangat menakutkan bila diikuti oleh kekeringan yang berkepanjangan, seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Bahwa yang lenyap bukan hanya korban curahan, melainkan korban sajian. Tolong dicatat. Kalau tadi korban curahan itu merupakan anggur, ya. Lalu korban sajian yang tadi kita baca di ayat yang ke-9 itu berupa gandum dan jelai. Ya, dan ternyata korban sajian juga sudah musnah karena kekeringan air. Ya, kering kerontang. Nah, jadi tidak ada lagi korban sajian dan korban curahan. Ingat, korban sajian itu gandum dan jelai, korban curahan itu adalah anggur. Ya. Sekarang berikutnya. Ayat 13 sampai dengan 14. Satu orang volunteer. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para mesbah. Bermalamlah dengan memakai kain kabung. Hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakah puasa yang kudus? Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu. Dan berteriaklah kepada Tuhan. Nah, berteriaklah kepada siapa? Kepada Tuhan. Ayat 15 sekalian deh, Bu Ria. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Silakan dicatat. Terima kasih Bu Ria. Ingat konsep hari Tuhan, yaitu di mana Allah akan menghukum mereka yang berlaku jahat. Ya, ini konteks dalam kitab nabi-nabi. Hari Tuhan itu hari pertempuran, hari perang, di mana Allah akan menghukum orang-orang yang telah berlaku jahat. Makanya barusan kita mendengar ayat yang ke-15. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Ya, jadi ayat 13 sampai dengan 14 itu intinya adalah ingin memberikan sebuah informasi kepada para pembaca, kita semua, bahwa kini kegiatan rutin di Bait Allah hancur total. Kenapa? Ya karena para imam dilaporkan
apalagi untuk dipersembahkan kepada Allah. Ingat loh, kita juga dalam perayaan Ekaristi kan kata-katanya kan gimana? Imam bilang apa? Ada yang ingat nggak? Aku persembahkan roti dan anggur ini Mm-mm. yang akan menjadi roti apa? Nah, dan seterusnya ya. Iya, Nah, tadi apa Bu Ria kalimatnya? Aku persembahkan. Nah, sebagai hasil usaha kami kan? Ya, Nah, lihat. Dalam perayaan Ekaristi pun imam mengucapkan aku mempersembahkan roti dan anggur ini. Nah, ini tradisi dalam perjanjian lama. Ya, bahwa para imam di Bait Allah juga mempersembahkan korban sajian yaitu gandum dan jelai serta korban curahan yaitu anggur. Tapi karena tidak ada lagi pohon anggur karena hama belalang dan tidak ada lagi jelai dan gandum karena kekeringan, maka tidak ada yang dapat dipersembahkan kepada Allah. Nah, cara berpikir orang Israel saat itu adalah kalau tidak ada lagi yang dipersembahkan kepada Allah, maka Allah akan sulit menyalurkan berkatnya. Nah, ya, karena tidak ada yang dipersembahkan kepada Allah. Jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman berpikirnya ya. Kenapa? Karena tidak ada ibadah. Nah, kalau tidak ada ibadah, maka sulit berkat itu disalurkan. Maka tidak ada berkat yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Nah, kalau bangsa Israel tidak ada berkat dari Allah, mereka akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Itu konteksnya. Ya, maka kan penderitaan yang paling apa ya, yang paling sulit kita jalani adalah kita tidak dapat merasakan kebaikan Tuhan. Itu penderitaan yang paling berat. Ya, kalau kita nggak punya uang, banyak hutang, anak sakit, tapi masih bisa merasakan kebaikan Tuhan, itu pengharapan kita. Betul nggak ya Pak? Itu menjadi penghiburan bagi kita. Meskipun kita banyak hutang, anak sakit, kita nggak punya uang, suami di PHK, tapi kalau kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan, di situ kita masih punya kekuatan dan pengharapan. Amin. Tapi kalau kita banyak uang, karirnya sukses, tapi kita nggak pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Wah, itu sama sekali tidak mengenakan. Berasa kurang terus gitu ya, Kak? Wah, berasa kurang terus, betul Kak Mei. Dan itu akan selalu membuat manusia haus mencari. Dan tidak akan pernah bisa menemukan. Ya. Nah, itu yang Allah tekankan kepada orang-orang Israel kalau tidak mau bertobat. Ya, tidak ada lagi berkat yang disalurkan. Ya, karena tidak ada ibadat. Kenapa tidak ada ibadat? Ya karena tidak ada korban sajian dan korban curahan. Kenapa tidak ada korban sajian dan korban curahan? Ya karena mereka berdosa. Maka Allah menghukum mereka dengan memberikan tulah belalang dan kekeringan. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak dan teman-teman ya. Nah maka terakhir, efek domino dari kerusakan alam dan dunia religius. Nah, ini saya akan bacakan Ibu Bapak bisa perhatikan. Ini bagus sekali. Dari siklus kerusakan demi kerusakan di atas tadi, Nabi Yoel mau menyadarkan kita semua bahwa ketika dunia sekuler rusak, efeknya akan berdampak pada dunia religius. Tadi saya sudah kasih contoh juga perayaan Ekaristi. Demikian pun sebaliknya dan seterusnya seperti sebuah efek domino.
sebuah penderitaan tanpa akhir. Nubuat dalam Yoel bab 1 ayat 5 sampai dengan 14 tadi membantu kita semua untuk melihat kaitan yang sangat erat antara masalah perusakan lingkungan dengan inti hidup kita sebagai orang beriman. Kerusakan lingkungan bukan lagi dilihat sebagai sesuatu yang berada di luar iman, tetapi ada kesatuan erat yang tak terpisahkan antara dunia religius dan dunia sekuler. Maka saya kagum dengan keputusan KWI menolak tambang yang ditawarkan oleh pemerintah. Karena KWI melihat ini tidak hanya memikirkan unsur ekonomi saja, tapi begitu banyak dampak-dampak lain, unsur-unsur lain yang harus diperhatikan, terutama unsur lingkungan hidup. Alam. Maka KWI dengan tegas menolak tawaran pemerintah itu. Kenapa? Karena bukan hanya nilai ekonomi yang dilihat, tapi lebih besar daripada nilai ekonomi. Yaitu alam sekitar, lingkungan hidup, dan sebagainya. Nah, maka kita diajak untuk merenung. Jangan sampai karena keserakahan kita, kerakusan kita mengorbankan lingkungan kita. Menghalalkan segala cara, mengeruk keuntungan dengan merusak alam sekitar kita. Nah, ini yang Allah tidak mau. Kenapa? Karena bukan hanya manusia yang merana oleh karena kerusakan alam lingkungan, tetapi juga tumbuhan dan hewan. Jadi ingat Ibu Bapak dan teman-teman bahwa pada saat ada kerusakan alam yang diakibatkan oleh ulah manusia, bukan hanya manusia yang menderita, tapi ada tumbuhan dan hewan yang menderita. Nah, kita disadarkan bahwa kita sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna, yang segambar dengan Allah, yang memiliki akal budi, jangan sampai kita merusak alam lingkungan yang berdampak terhadap tumbuhan dan hewan. Coba baca bab 1 ayat 16 sampai dengan 20. Silakan satu orang volunteer. 6-20 ya, Pak. Ya, betul, Bu. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya, juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Nah, terima kasih Ibu. Ayat yang ke-18 tuh. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut, dan seterusnya. Jadi ini ada efek domino. Kasihan para hewan tersebut. Karena keserakahan manusia. Nah, maka kalau kita baca Yoel bab 2 ayat 18 sampai dengan seterusnya, itu ada janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Nah, silakan baca sekarang bab 2 ayat 28 sampai dengan 29. Silakan satu orang volunteer. Ini mengenai hari Tuhan terhadap bangsa yang bertobat.
Yoel bab 8, Bab 2. Yoel bab 2 ayat 28 sampai dengan 29. Hari Tuhan. Akan terjadi kemudian bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, terima kasih Kak Mei. Ini adalah hari Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tidak ada lagi yang namanya hukuman, tulah belalang, ataupun kekeringan. Tidak ada lagi itu. Melainkan aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia dan seterusnya. Nah, kitab Yoel ini ingin mengajak kita semua untuk hidup dalam pertobatan. Sehingga Roh Kudus selalu ada, hadir, berkarya, menguasai kehidupan kita. Sehingga kita layak untuk menjadi anak-anak Tuhan di dalam kerajaannya. Amin ya Ibu Bapak dan teman-teman Amin. ya. Maka kalau kita baca Yoel bab 3 ayat 9 sampai dengan 21 itu isinya mengenai berkat untuk umat Tuhan. Karena hidup dalam pertobatan. Nah, tapi kalau kita hidup dalam dosa dan kesalahan, maka seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, akan ada tulah belalang dan juga kekeringan. Dan itu juga berdampak terhadap kehidupan religi kita. Nah, barusan yang kita dengar bab 2 ayat 28 dan 29 itu dikutip oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 17 sampai dengan 21. Coba buka. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 17 sampai dengan 21. Nah, dikutip tuh. Iya kan? Iya. Nah, inilah Pentakosta. Aku akan mencurahkan rohku. Jadi kalau Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, seharusnya kita selalu dalam pertobatan. Itu maksudnya. Jelas ya Bapak dan teman-teman ya? Jelas. Oke, selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baiklah. Sesi pemaparan sudah dijabarkan oleh Kak Afindes. Kita appreciate dengan reaction-nya, tepuk tangan. Apapun itu, kami persilakan 1 menit. Terima kasih. Tuhan memberkati Kak Afindes. Pemaparannya kristal clear ya. Kayak bunga-bunga salju ya. Kayak pernah aja saya lihat salju. Jadi Ibu Bapak, teman-teman sekalian, ini di Tolontek masih kosong sepertinya ya. Tapi kami mempersilahkan secara langsung sebelum mengajukan pertanyaan mengenai Mika dan Yoel untuk raise hand supaya kami bisa memilih siapa yang didahulukan untuk bertanya. Kami persilakan saat Bu ini. Ria tuh. Oh, ada Kak Ria ya. Silakan Kak Ria. Kak Findes, kalau membaca kitab Yoel barusan yang dijabarkan ini, lalu memikirkan situasi lingkungan sekarang jadi miris ya. Ya, Lah betul. kok mirip-mirip. Nah, iya. Makanya Laudato Si. Ya, betul. Betul sekali. Ya, Betul sekali. ngeri loh, ngeri. Ngeri. Kalau dari saintis sudah bilang nanti akan ada kepanasan global.
Dan sekarang sudah naik terus kan temperatur Yes, udara. betul Ibu Ria. Hmm. Betul sekali. Maka kalau Dan kita belajar sungguh-sungguh firman Allah dengan cara yang baik dan benar, lalu kita renungkan, refleksikan, itu pesannya masih sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. ya, Sangat relevan. Seperti yang Bu Ria sampaikan, kalau kita baca dan belajar kitab Yoel barusan, itu sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Betul sekali Bu Ria. Betul sekali. Kerakusan manusia, ya kan? terus kita mesti gimana ya? Tadi ya, Laudato Si itu ya, Bu Ria ya. Itu yang harus kita jalankan, spiritualitas Laudato Si. Ya, dimulai dengan misalkan penggunaan tumbler, ya, sebisa mungkin tidak menggunakan plastik, ya, belanja menggunakan tas yang kita bawa sendiri, tidak menggunakan plastik, ya. Contoh-contoh konkret seperti itu. Kita batasi penggunaan styrofoam, ya. Lalu tisu-tisu itu kalau misalkan nggak terlalu penting, jangan dipakai, ya kan. Gunakan di saat-saat penting saja. Jangan dikit-dikit tisu ambil banyak kan. Ya kan. Nah, Jadi ini mumpung. contoh-contoh konkret yang sederhana kan. Kan ya, kadang mungkin saya juga seperti itu. Mau lap tisu di sebuah restoran, 1 lembar tisu aja cukup ya. Bisa 3. Ya, tanpa saya sadari. Nah, ini kan suatu pola kebiasaan yang harus kita perhatikan. Oh, jangan-jangan saya juga terlibat loh dalam kerusakan lingkungan. Nah, itu ya Bu Ria ya. Kayaknya contoh-contoh konkret Bu Ria lebih paham ya, dari dunia medis juga tentu sangat paham akan hal ini. Ya, Bu Matia di sini ada komen di kolom chat, kembali pakai sapu tangan. Boleh, Ibu. Iya, ya kan? Ya, iya. Jadi sebisa mungkin dari kita ya, langkah-langkah konkret ya, contoh-contoh konkret yang sederhana ya, penggunaan tumbler itu bisa kita galakkan di komunitas, di persekutuan doa kita. Ya, kalau kita pesan makanan sedang gathering, diusahakan tidak menggunakan styrofoam. Bawa Nah, rantang ya Kak ya. ya, betul, betul Kak Mi. Atau kertas karton juga nggak apa-apa ya. Yang penting jangan styrofoam ya, karena itu merusak lingkungan. Ya, lalu kita juga kalau misalkan ada plastik-plastik kayak gitu, kita bisa kumpulkan, kita bisa daur ulang. Ya, minyak-minyak bekas tuh ya. Kalau di Jawa itu minyak jelantah namanya. Itu bisa dikumpulkan, bisa didaur ulang. Kalau di Jakarta ada tuh ya, bahkan mereka mau pick up dan mau bayar ya untuk minyak yang jelantah atau yang sudah tidak terpakai itu. Mereka bisa daur ulang kembali, bisa dibuat menjadi sabun dan sebagainya. Ya, itu contoh-contoh sederhana ya, gitu. Terima kasih Bu Ria buat peneguhannya ya, luar biasa. Ya, makasih juga Kak. Aku jadi ngeri dengan sungguhan tuh. Ngeri memang. Selanjutnya dari teman-teman Ibu Bapak sekalian kami persilahkan. Mungkin dari Mitra, dari Miss Herna mungkin. Oh, ada yang nanya nih Kak di kolom chat dari Ibu Pampilia. Silakan menanggapi Kak Finis. Oh, beda ya Chatnya Ibu ya. Ditanya apakah arti hari Tuhan sama dengan Maranatha. Beda Bu Pamfilia. Ya, hari Tuhan dalam konteks kitab kenabian atau sastra kenabian itu seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa konsep mereka itu hari Tuhan merupakan hari pertempuran, hari perang ya, di mana Allah akan menghukum orang-orang yang jahat. Nah, itu konsep dalam kitab kenabian atau sastra kenabian. Sedangkan Maranatha itu konteksnya adalah Allah yang datang atau Yesus yang datang yang sungguh-sungguh ingin menyelamatkan umatnya. Ya, yang selama ini berlaku setia, berlaku adil,
berlaku rendah hati. Ya, bukan menghukum. Ya, beda dengan hari Tuhan dalam sastra kenabian tadi. Ya, atau kitab kenabian. Oke, semoga menjawab ya Bu Pamfilia ya. Pertanyaannya bagus. Jadi konteks dan konsepnya Ibu Bapak, Yesus datang pada saat akhir zaman. Ya, kita mungkin mulai perbaiki konteks yang keliru ya. Karena berpikir bahwa akhir zaman itu Yesus akan menghukum. Tidak tentunya ya. Kalau bagi kita umat-umat pilihan dan kesayangannya yang selama ini berlaku adil, setia, dan rendah hati, tentu Yesus akan datang menyelamatkan kita. Nah, itulah hari Tuhan yang kita percaya dan imani ya. Tapi kalau kehidupan kita selama di dunia itu penuh dengan kesombongan, berlaku tidak adil, jahat, ya kita akan melihat akhir zaman itu ya Allah akan menghukum kita gitu kan. Ya. Jadi mindset kita ya kita percayalah kalau kita itu orang baik. Coba buka Ibrani. Ini saya suka banget nih ayat ini. Ibrani bab 13 ayat yang ke-18. Ini bagus banget Ibu Bapak dan teman-teman. Saya kirim materinya di chat ya. Baik, Kak. Terima kasih. Nah, sudah. Nah, silakan orang volunteer, tolong dibacakan. Ibrani bab 13 ayat 18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami murni, karena di dalam segala hal kami menginginkan hidup yang baik. Nah, terima kasih Bu Lucia. Kalau Terima dalam kasih. versi T1 tadi kan Bu Lucia TB2 ya. Berdoa terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Nah, itu. Ya. Jadi kita harus yakin ya Bu Lucia ya. Kalau dalam TB2 murni. Ya, kalau dalam TB1 baik. Nah, ya kita yakin kita itu orang baik, kita itu orang murni. Ya, orang baik, murni itu artinya tidak ada kepentingan terselubung. Ya, yang tidak Tulus. baik. Ya, betul, tulus, murni. Nah, ya, Mas murni itu kan tidak ada curan. Iya kan? Nah, maka kalau kita barusan mendengar dari Bu Lucia TB2 itu dikatakan sebab kami yakin hati nurani kami adalah murni. Kalau dalam TB1 hati nurani kami adalah baik, orang-orang baik. Maka kita percaya pada saat nanti Tuhan datang, ya kita tinggal dunia, ya kita akan bahagia bersama dengan Yesus dalam kerajaannya. Sebab kami yakin hati nurani kami adalah baik atau murni. Ibu Bapak percaya ya semua di sini orang baik? Amin. Reaksinya dong orang baik gimana? Bagaimana kan? Maaf. Kita orang murni ya. Amin. Amin. Jadi kalau kita orang baik, kita orang murni, justru kita menantikan kedatangan Tuhan penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bu Pamfilia, pertanyaannya bagus sekali. Silakan kami. Silakan selanjutnya jika belum ada, saya izin nanya nih Kak. Mohon penjelasannya untuk Mika tadi Kak di bab 5 ayat 4 Kak. Apakah yang dimaksud dengan tunggu kacamata Kak, udah nggak kelihatan nih. Udah tua matanya. Apakah yang dimaksud dengan 7 gembala dan 8 pemimpin rakyat? Nah, ini boleh dibantu Kak. Sebenarnya ini ingin menggambarkan, kita tahu ya bahwa 7 gembala itu kita tahu bahwa angka 7 itu adalah angka yang sempurna.
ya dalam tradisi Israel ya, maka dikatakan 7 gembala itu artinya 7 pemimpin ya, dan pemimpin itu, gembala itu adalah ya kita tahu bahwa Allah sendiri kan. Maka dikatakan apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala. Artinya apa? Melawan Allah sendiri. Nah itu ya. Coba baca kalimatnya, Kak Mi. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, Asyur itu adalah kerajaan yang mengalahkan kerajaan Israel atau kerajaan utara, menghancurkan kota Samaria. Dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Itu ingin menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya, 7 gembala. Angka 7 angka yang sempurna. Siapa gembala bangsa Israel? Yaitu Allah sendiri. Ya, bahkan 8 pemimpin manusia. Nah, itu maksudnya, Kak Mei. Jadi ingin menunjukkan bahwa ya kalau misalkan kerajaan Asyur itu nekat menginjakkan tanah ke negeri mereka, yaitu bangsa Israel, maka melawan mereka itu bukanlah bangsa Israel, ya, tapi Allah sendiri, ya, yaitu 7 gembala bahkan 8 pemimpin manusia. Ingin menggambar betapa hebatnya atau betapa berkuasanya Allah melebihi para pemimpin di dunia. Baik. Itu Kak Mi. Berarti kita itu mewakili Israel begitu ya Kak ya? Betul, betul sekali Kak Mi. Betul. Terima kasih Kak penjelasannya. Sama Kak Mi. Kan Nah, kalau yang lain, kita tuh Kak Mi di ayat yang berikutnya, Mbak kami tolong bacakan ayat yang kelima. maaf Kak putus di ayat berapa? Ayat kelima. Baik. Bab berapa ya, Kak? Ayat yang keempat tadi, Bu. 5 ayat yang keempat, tapi sekarang coba baca ayat yang kelima dan keenam coba. Izin membaca. Silakan. Mika bab 5 ayat 5 sampai dengan 6. Mereka akan menggiring negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Ia akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia memasuki negeri kita dan menginjak wilayah kita. Sisa keturunan Yakub akan ada di antara banyak bangsa seperti embun dari Tuhan, seperti rintik hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak mengharapkan orang dan tidak menanti-nantikan anak manusia. Begitu kan? Oke, ya betul. Terima kasih Kak Mi. Tuh. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Nah, gambaran mereka ini jangan dipikir banyak orang ya atau banyak bangsa ya, tapi siapa yang dapat melepaskan mereka dari tangan Asyur? Ya hanya Allah sendiri. Ya, hanya Allah sendiri yang dapat musuh mereka yaitu kerajaan Asyur. Gitu ya. Nanti Allah akan menggunakan Raja Kores, Raja Persia untuk mengalahkan kerajaan siapa? Kerajaan Babel. Karena Babel berhasil mengalahkan kerajaan Asyur, lalu Babel berhasil juga mengalahkan kerajaan Yehuda, ya, lalu kerajaan Persia berhasil mengalahkan kerajaan Babel kan. Sehingga saat itu orang-orang Israel berada di pembuangan Babel dipulangkan ke Yerusalem kan. Ya, setelah menggunakan kerajaan Persia, Raja Kores dapat mengalahkan kerajaan Babel. Ya, tetap di belakang itu tokohnya adalah Allah sendiri. Jelas Kak, terima kasih Kak Bendes. Baik teman-teman, ini kesempatan emas ya untuk bertanya langsung. Kayaknya. Ya, saya tutup video baru. Ya, silakan Ya, Bu silakan. Marcelina. Ya, tadi kan di kitab Yoel mengatakan bahwa Tuhan memberikan tulah dan kekeringan kan.
kan pohon anggur menjadi kering sehingga Mm-mm. secara religius kan terjadi masalah ya. Manusia dengan Allah, masuk doa, persembahan itu bagaimana? Sedangkan apa enggak membuat umatnya tambah jahat karena relasi sama Tuhan tuh makin jauh kan karena tidak bisa mengadakan seperti itu tadi persembahan dengan anggur dan sebagainya. Oke, bagus pertanyaannya Bu Marcelina. Justru karena mereka sudah jahat dan mereka begitu banyak, ya, maka Allah memberikan pesan kepada bangsa Israel melalui nubuat Nabi Yoel. Kalau kalian tidak berbuat, maka akan ada tulah belalang dan juga akan ada kekeringan. Nah, mereka kan mikirnya kan, seperti tadi yang bahas satu persatu itu kan, dalam kelaparan. Bahkan kalau ada bangsa lain menyerang mereka, mereka udah kalah. Nah, jadi mereka takut tuh. Ya, itu Bu Marcelina. Makasih Kak. Sama-sama Ibu. Loh, Kak Vindes nanya langsung nyambung tadi nyanyi Ibu Marcelina. Tapi akhirnya bangsa Israel bertobat enggak? Nah, kalau kita lihat dari kitab Yoel, coba Ibu Ria dan Ibu Bapak buka Yoel bab 1. Yoel itu hidup di zaman siapa sih gitu? Kira-kira. Yoel bab 1, oh enggak ada. Mika yang ada. Jadi Yoel itu Ibu Ria, Yerobeam. Kenapa? Yerobeam. Nah, Yerobeam yang kedua ya. Yerobeam dua. Bukan Yerobeam yang pertama ya. Nah, yang kedua itu setelah itu kan masih ada raja-raja itu. Nah, sedang terakhir Raja Zedekia pun itu juga dalam dosa penyembahan berhala. Jadi dalam konteks kitab Yoel, setelah itu mereka tetap hidup dalam dosa. Nah, makanya nggak mengherankan nanti kita akan menemukan cerita di mana bangsa Israel harus dibuang ke Babel. Ya, karena mereka tidak bertobat. Ya, tetap terus menyembah berhala. Nah, kalau Bu Ria dan Ibu Bapak masih ingat kitab Hakim-Hakim, pada saat mereka berseru, lalu mereka ditolong oleh Allah melalui para hakim seperti Gideon, ya, kemudian Deborah, ya, kemudian siapa lagi? Yefta, ya, kemudian siapa lagi? Ada enggak? Nama-nama hakim-hakim. Otniel, Simpson, ya kan? Itu kan hakim-hakim yang hakim-hakim yang dipilih oleh Allah, yang diberikan oleh Allah untuk bantu menyelamatkan bangsa Israel yang saat itu justru dihukum oleh Allah melalui bangsa asing yang menyerang mereka. Jadi mereka itu kan menyembah berhala. Lalu mereka minta tolong kepada Allah karena Allah menghukum mereka dengan mengirimkan bangsa asing untuk menjajah mereka. Nah, saat bangsa asing yang diutus oleh Allah menghukum mereka, mereka datang kepada Allah, tolong. Nah, Allah memberikan seorang pemimpin yang disebut hakim. Nah, salah satu hakim yang terkenal itu Gideon atau Simpson, yang kelemahannya di rambut, atau Yefta, ya kan? Nah, saat Allah mengirimkan seorang pemimpin, seorang hakim, bangsa Israel menang melawan musuhnya. Nah, akhirnya mereka bertobat. Enggak lama setelah bertobat, mereka jatuh lagi dalam dosa penyembahan berhala. Gitu terus. Ya kan? Sampai akhirnya berpuncak pada pembuangan di Babel. Gitu Bu Ria. Jadi enggak
tobat, tapi setelah itu enggak hanya jatuh lagi dalam dosa berhala. Ya kan? Nah, setelah itu dihukum lagi oleh Allah, jatuh lagi. Walaupun sudah bertobat, akhirnya jatuh lagi dalam penyembahan berhala sampai dibuang ke Babel dengan raja terakhir itu Raja Zedekia. Gitu, Bu Ria. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Mungkin masih ada pertanyaan lainnya, kami persilahkan. Kak Vindes, Mm-mm. ini menyambung soal dalam keadaan dosa ya. Ini sebenarnya Tuhan kita maha pengasih banget ya. Dikirim peringatan itu selain akan terjadi hukuman juga diberikan janji keselamatan gitu Betul, ya. betul. Terus saya jadinya mikir, jadi apakah dalam keadaan dosa itu bangsa Israel itu jadi kayak apa mereka mewariskan dosa itu kepada kita semua sampai sekarang, dan di mana kita tuh kayak digambarkan seperti bangsa Israel juga ya, nanti jatuh, kita bertobat terus kita jatuh lagi gitu. Persis, Bu. Betul sekali. Menjadi tanggung jawab kita pribadi atau apakah nantinya akan turun ke keturunan kita gitu loh, Kak Yes. Iya, Apakah itu gambarannya? betul. Kalau kita berdosa karena dampak dari disebut dengan konkupisенsia itu. Ya, konkupisенsia atau kecenderungan berbuat dosa. Dosa asal kita sudah diampuni dalam sakramen baptis, sudah hilang dosa asalnya. Tapi kecenderungan dosanya tetap ada. Yang disebut dengan tadi ya konkupisенsia. Nah, kecenderungan berbuat dosa itu akan selalu ada dalam hidup kita. Kenapa Allah kok tidak menghilangkan itu? Karena Allah ingin manusia benar-benar menyadari kerapuhannya. Bahwa mereka tidak bisa selamatkan tanpa rahmat dari Allah. Maka istilah grace perfects nature. Rahmat menyempurnakan kodrat. Kodrat manusia itu lemah. Maka membutuhkan rahmat untuk menolongnya. Nah itu. Ya. Nah itu dampak dari dosa sampai sekarang masih kita alami. Konkupisенsia itu. Kecenderungan berbuat dosa. Ya, maka kan kita itu kan lemah ya. Maka Yesus kan bilang, oh itu penurut tapi daging lemah gitu kan. Ya, seperti yang tadi Bu Herna sampaikan, ya kita hampir sama seperti bangsa Israel kan. Obat sebentar, setelah itu kumat. Jadi tomat ya Kak Pindah. Tomat kumat. Ya kan sama lah gitu kan. Peringatkan ya akan bahaya dosa. Ya udah kita tobat deh, terima sakramen tobat. Tapi nggak lama kemudian kita jatuh dalam dosa. Nah di sini kan ingin mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kita itu manusia yang rapuh, manusia yang lemah, sehingga diajak untuk tidak boleh menghakimi orang lain. Karena kita juga banyak dosa. Ya, jadi kita nggak boleh gampang menghakimi bahkan mengkafir-kafirkan orang lain. Karena kita juga banyak dosa. Nah, maka kita undang dalam kitab Yoel. Kalau kita hidup dalam tobatan, maka ada janji Tuhan kepada umatnya yang mau bertobat. Jadi fokusnya pada pertobatan bukan pada dosanya. Ya, sehingga kita akan selalu kepada kebaikan Tuhan dan keadilan Tuhan untuk menjaga diri kita agar tidak terlalu sering jatuh dalam dosa. Ini pesan yang sangat baik, ya. Makanya Allah itu kan disebut Allah Maha Kasih dan Allah Maha Adil kan, karena selalu memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Dia. Nah, sekarang persoalannya kita mau nggak kembali kepada Tuhan gitu kan. Nah itu ya kan. Maka kan dosa yang tidak dapat diampuni itu yang menghujat Roh Kudus. Ya artinya tidak mau bertobat. Itu arti dari dosa menghujat Roh Kudus. Ya kan tidak mau bertobat. Ya. Ya karena mungkin melihat Allah itu maha adil, takut nanti hukum karena begitu banyak dosa.
Jadi ya udahlah, ya gak perlu bertobat karena dosanya udah terlalu banyak. Allah pasti nggak ampuni saya, ya kan? Karena merasa nggak layak. Ya udahlah, ngapain terima sakramen tobat? Dosanya udah terlalu banyak kan. Udah gitu mikirnya, ya ngapain ngaku dosa? Ngapain terima sakramen tobat? Seminggu setelah ngaku dosa juga berbuat dosa lagi. Ini kan cara berpikir yang keliru kan. Tapi kan sering seperti itu. Ngapain sih ngaku dosa? Ngapain terima sakramen tobat? Minggu depannya juga udah berbuat dosa lagi gitu kan. Nah ini artinya menghujat Roh Kudus, tidak membutuhkan pertobatan kan? Ya, atau sebaliknya, ngapain ngaku dosa di hadapan Romo? Ya, Romo kan juga manusia. Ngapain terima sakramen tobat? Langsung aja minta sama Tuhan. Nah, ya kan? Ini kan artinya apa? Kita tidak menerima sakramen, ya, rahmat Allah. Sakramen kan rahmat Allah yang kelihatan, ya kan? Tanda yang kelihatan, rahmat Allah yang tidak kelihatan. Itu sakramen. Jadi kalau kita tidak mau menerima sakramen tobat, artinya kita tidak mau menerima rahmat Allah. Nah, gimana kita mau diselamatkan kalau kita tidak menerima rahmat keselamatan itu? Nah, itulah dosa menghujat Roh Kudus. Tidak mau bertobat. Nah, maka selama kita masih hidup dalam pertobatan, nggak usah khawatir. Ya, selayaknya Tuhan mengizinkan kita masuk dalam kerajaan surga. Selayaknya dan sepantasnya. Karena Tuhan kita maha kasih dan maha adil, dan kita menanggapinya dengan hidup dalam pertobatan. Disitulah kekuatan kasih dan Allah. Ya, jadi kita itu bukan Allah yang menghukum. Ya, kalau kita, karena ya Ibu Bapak ya, Allah yang keliru kan. Nah itu. Ya, ditimbang lebih banyak dosa atau lebih banyak kebaikan. Ya kita mikirnya kayak gitu pasti lebih banyak. Oke, terima kasih Ibu Hera buat peneguhannya, bagus sekali. Ya. Baiklah, Iya, Kak mungkin Vindes. Kalau iya, saya mau mengkaitkannya dengan ini nih, Kak Vindes, kan ada retret keluarga itu ya. Jadi kan dianggapannya itu dosa dan katakanlah kutuk gitu yang mungkin berasal dari leluhur-leluhur kita itu di dalam retret itu kan seperti dipatahkan ya, Kak Vindes. Apakah itu juga berarti dosa yang leluhur itu menjadi tanggung jawab kita juga sebagai turun itu atau gimana? Coba baca Yeskiel bab 18 ayat dan 20. Jawabannya ada di Bu Herna. Yeskiel 20. Ini buat Ibu Bapak semua juga ya, buat kita semua ya. Yeskiel 18 ya, Kak Vindes. Ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dia tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, menjawab Kak? Jadi sebenarnya nggak perlu retret. Maka di Keuskupan Agung Jakarta itu tidak ada retret pohon keluarga. Ya, karena ya ini yang barusan kita dengar dan kita Ibu Bapak dan teman-teman bahwa anak tidak akan menanggung dosa. Ya, dan anak tidak akan menanggung kesalahan anaknya. Karena manusia bertanggung jawab terhadap sendiri. Itu ya. Beda kalau misalkan anak tersebut
dipersembahkan kepada dewa-dewi. Nah, kuasa itu yang harus dipatahkan. Yang bertanggung jawab ya orang tuanya. Apa-apa. Nah, kuasa itu yang harus dipatahkan. Gitu ya. Retret itu ya Kak Vindes. Iya, betul Bu Herna. Bukan dosa ayahnya yang harus ditanggung oleh anaknya. Nah, dampak dari dosa orang tua, anak yang kena. Ya, bisa itu. Ya, manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, ya, maka gereja Katolik itu tidak ada yang namanya hukum karma. Ya, Anda akan menanggung kesalahan orang tua ataupun sebaliknya. Hukum tabur tuai juga harus dipahami dengan baik dan benar. Ya, kalau kita berpikir seperti perjanjian lama, ya kita akan berpikir hukum tabur tuai itu jadi dalam kehidupan di dunia. Ya, contoh apa? Contoh misalkan pada saat orang kaya itu datang ke Yesus, ya kan? Dia bilang kepada Yesus kan, sejak masa mudaku aku telah melakukan seluruh hukum Taurat, ya kan? Lalu Yesus bilang apa? Satu hal yang kurang, jualah seluruh hartamu lalu ikutlah aku. Dilakukan enggak? Enggak, karena begitu banyak hartanya. Dan ini kan konsep orang Yahudi saat itu, bahwa orang yang kaya secara materi karena hidupnya saleh. Ya, ya, maka Allah memberkati dalam hal materi. Nah, itu yang disebut dengan hukum tabur tuai dalam konteks cara berpikir orang-orang Yahudi di zaman Yesus, termasuk juga dalam perjanjian lama. Nah, kita tidak punya konsep seperti itu. Karena hidup itu misteri. Kalau konteksnya kamu tabur itu yang kamu tuai, maka Yesus itu merupakan manusia yang paling malang. Lah, dia selama hidup menuai kebaikan. Menuai kebaikan, menabur kebaikan. Tapi yang apa yang ia tuai? Penderitaan dan kematian. Ayo. Iya kan? Kan nggak adil hukum tabur tuai itu. Iya kan? Kalau berpikir terjadi dalam kehidupan kita di dunia. Ya, Yesus kan selama hidup kan dia menabur kebaikan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mencelikan yang buta, memulihkan yang lumpuh. Dia menabur kebaikan. Tapi kenapa dia menuai penderitaan, pengkhianatan, penyangkalan? Nah, jadi hidup nggak segampang itu. Ya. Jangan berpikir bahwa orang itu kaya, ya pasti mudanya menabur kebaikan. Enggak, ya kan? Wah, keluarga itu diberkati oleh Tuhan ya, anaknya sehat-sehat, ya kaya secara materi. Soalnya rajin sih ke gereja, keluarga itu rajin pelayanan. Nah, ya, jadi menuai apa yang mereka tabur. Hati-hati. Ya, banyak orang yang pelayanan, banyak orang yang hidup di dalam Tuhan, banyak orang yang benar-benar rajin berdoa, tapi kehidupan dalam keluarganya ternyata tidak baik kok. Ya, secara materi juga berkekurangan. Nah, ya. Jadi kita harus punya cara berpikir, bukan cara berpikir orang-orang perjanjian lama. Ya, bahwa apa yang kita tuai nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, yaitu kita akan menuai keabadian dalam kerajaan surga. Amin. Nah, itu. Ya. Baik. Oke, terima kasih Bu Herna buat pertanyaannya. Semoga menjawab ya Bu Herna ya. Baik, Baik. Kak Vindes. Thank you. Terima kasih Kak Vindes, mengingat waktunya sudah lewat bergeser 4 menit Yes. dari pukul 21.